Sampelnya banyak juga. Iya, Ibu. Oke, kalau begitu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita mengawalinya dengan doa. Oke? Iya, Ibu. Boleh laki-laki yang boleh membaca? Oh iya. Oke, silakan. Dari situ saja. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat Ibu. Baiklah, adik-adik tadi sebelum kegiatan ini, sebelumnya tadi kalian ada pertanyaan apa? Kami ada bahasa Inggris, Ibu. Bahasa Inggris. Gurunya ada? Tidak ada, Ibu. Jadi kita bersemangat sekali. Oh, tidak ada. Iya. Oh, kenapa? Gurunya lagi sibuk, Ibu. Oke, Sibuk banget. Oke, baiklah. Baik, adik-adik semua, mungkin sebelum Ibu menjelaskan maksud Ibu ke ruangan kelas kalian ini, kita mungkin perkenalan diri dulu ya. Oke, mungkin adik-adik belum mengenal Ibu. Jadi adik-adik perkenalkan nama Ibu Bernadetta. Jadi Ibu di sini sebagai guru bimbingan konseling bersama rekan Ibu yaitu Ibu Yasinta. Sudah? Sudah, Ibu. Baiklah. Mungkin nanti seiring jalannya kegiatan kita akan saling kenal ya supaya Ibu juga tahu nama adik-adik semua. Nah, baiklah. Adik-adik, kira-kira siapa ketua tingkat kalian ke kelas? Oh ya, nanti catat ya adik-adik yang tidak hadir. Baik Bu, karena tadi guru wali kelas kalian memberi pesan katanya beliau tidak masuk dan menyuruh Ibu untuk mengabsen. Yang hadir siapa? Nah, yang tidak hadir siapa? Iman dengan Ayu. Ya, Ibu. Mereka berdua sakit. Kalau Iman tidak ada keterangan, Ibu kata Ayu ada keterangan sakit. Aduh, baiklah mudah-mudahan Ayu teman kalian cepat sembuh dan juga teman kalian siapa tadi? Iman bisa kembali bergabung dengan kalian ya. Oke, baik adik-adik. Jadi mungkin kegiatan kita hari ini tidak ada di jadwal kalian karena Ibu mendapat informasi dari guru wali kelas. Kebetulan juga guru mata pelajaran Belanda itu sedang sibuk sehingga Ibu yang akan mengisi kelas kalian hari ini. Nah, mungkin adik-adik bertanya nih, kenapa Ibu yang masuk di kelas kalian? Iya, Ibu. Oke, baiklah adik-adik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan konseling, namanya adalah pelayanan klasikal. Sebelumnya mungkin adik-adik sudah pernah mengikuti kegiatan ini? Belum. Belum. Jadi ini pertama kali ya? Iya, Ibu. Tapi sebelum kita menjalankan kegiatan ini, mungkin kita sedikit dulu ya adik-adik. Iya, Ibu. Kita sedikit dulu. Jadi Ibu minta adik-adik semua untuk berdiri. Iya, Ibu. Baik adik-adik, nama eksklusifnya di sini adalah buka tutup. Kalian sudah pernah mendengar? Buka tutup. Kalian sudah pernah mendengar? Jadi nanti kita akan berdua yang bersama. Iya, baca dulu ya. Iya, Ibu. Buka tutup, biar kebukaan. Buka tutup, mari bergoyang. Asik. Nanti ibunya digoyang. Buka tutup, tangan dikeluar. Buka tutup, jadilah patung. Nanti kalian bebas berekspresi apa saja. Oke, sudah. Yang pertama tadi bertepuk tangan, yang kedua hari bergoyang, yang ketiga tangan jadilah patung. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2,
Dino. Dino. Ya. Oke. Boleh tidak Dino memperhatikan di sana? Iya. Mungkin Dino yang kita sekali lagi aja. Nanti pas gue yang itu asik gitu ya. Asik. Dino semangat. Oke. 1, 2, 3 silakan Dino. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Mungkin karena adik Dino terlalu semangat ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian semua? Sangat baik. Sudah ya? Oke, baiklah adik-adik. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa hari ini Ibu akan bersama adik-adik untuk mengikuti satu kegiatan yang namanya layanan bimbingan klasikal. Nah, jadi nanti kita akan berdiskusi satu topik di mana nanti adik-adik diminta untuk saling berpendapat, kemudian apa yang menjadi kesulitan adik-adik itu bisa disampaikan. Oke? Nah, baik adik-adik, nanti kita akan melewati ada 3 tahap, mungkin mulai dari tahap buka, tahap inti, dan terakhir tahap duduk. Jadi selama 45 menit ke depan kita akan saling berdiskusi ya. Sebentar ya adik-adik. Wow, itu warnanya cantik. Menyala apa seperti ibu guru. Oke, baiklah adik-adik, seperti yang adik-adik lihat di depan. Jadi tema kita itu adalah mengenal diri dan menyukai. Oke. Nah, jadi di sini ada 3 poin yang akan kita bahas nanti, dimulai dengan materi, terus ada tujuan layanan dan juga ada sedikit permainan. Jadi nanti kita akan seru-seruan bersama. Nah, untuk itu mungkin Ibu perlu sampaikan untuk tujuan layanan kita. Nah, di mana tujuan layanannya di sini, Ibu berharap adik-adik semua mampu memahami pilihan karir sesuai dengan kemampuan dan kepribadian diri adik-adik. Jadi, secara garis besar hari ini kita akan berbicara tentang perencanaan karir untuk adik-adik. Karena adik-adik sudah kelas 12 kan? Jadi sebentar lagi adik-adik akan lulus dan harus menentukan nih kira-kira nanti setelah lulus saya mau kemana dan saya mau jadi apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah adik-adik, kita kembali di bagian materi. Mungkin di bagian materi ini kita akan mulai dengan berdiskusi bersama. Nah, adik-adik, seperti adik-adik dilihat di depan ada 2 pertanyaan yang mau ditanyakan kepada adik-adik. Yang pertama itu, kira-kira nih, apakah adik-adik semua sudah punya pilihan karir atau cita-cita nanti mau jadi apa? Sudah. Boleh salah satu di antara kalian Ibu? Aduh banyak ya. Dari sini namanya siapa? Ibu, nama saya Sinta. Sinta. Ya, oke. Adik Sinta tadi cita-citanya nanti mau jadi apa? Mau jadi guru sama seperti ibu. Mau jadi guru. Oke, baiklah. Kalau siapa lagi? Tadi dari sini namanya siapa? Glory. Glory nanti mau jadi apa? Jadi guru juga. Oke. Kalau di sebelah sini namanya siapa? Yana. Sayana. Oh, namanya bagus sekali. Sayana cita-citanya jadi apa? Perawat. Oke. Terus sebelah sini tadi? Saya mau jadi banker. Banker. Oke. Oh, ada Dino. Dino silakan. Saya sudah jadi perawat juga. Perawat.
kalau tadi sempat disebutkan saya menjadi perawat, jadi guru, itu kira-kira alasannya kenapa? Saya itu Oke, silakan Adik Ellen ya. ya, Ya. yang pertama karena saya melihat orang yang kerja di Denmark, di baker itu cantik-cantik, terus mereka kan merawat diri, terus saya yang kedua saya ingin melayani masyarakat. Kan kalau di CS itu kan banyak komunikasi dengan masyarakat. Oh, begitu. Saya suka begitu. Makanya saya masyarakat. Oke, jadi secara garis besar ada sedikit dari tipe kepribadiannya Adik Ellen ya, karena suka melayani orang, berinteraksi dengan orang. Oke. Selanjutnya siapa lagi tadi? Oke, dari Sayana. Kalau saya mau jadi perawat, karena perawat itu menurut saya pekerjaan yang mulia itu. Kerjaan yang mulia. Ini seperti hatinya mulia juga. Dari ini kan disilakan dari mau jadi perawat. Kenapa? Saya sama dulu. Karena mau Samanya? menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang. Oke. Dari siapa tadi? Santi. Oke. Nanti aku Cinta. Alasannya kenapa Cinta? Maaf ya. itu alasan saya menjadi guru karena saya suka sekali lihat di dalam ya guru di sekolah itu mulai siswa-siswinya itu dengan sabar, ikhlas, Jadi, nah Cinta ini memilih guru karena adanya ketertarikannya. Lihat selama ini ibu guru itu mengajar di kelas seperti itu ya. Terus kalau adik siapa tadi? Glory. Kira-kira kenapa? Ya. Terus. Oke. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, terima kasih adik-adik sudah menjawab. Nah, di sini ada sedikit materi dari Ibu berkaitan dengan perencanaan karir. Boleh Ibu minta teman di samping Dino ini namanya siapa? Jody, Pak. Jadi, Jody Ibu. Jadi semangat Jody. Siap, Ibu. Oke, jadi Ibu boleh kita tidak baca tulisan di depan. Jadi bisa lihat tidak? Bisa, Ibu. Oke, silakan Jody. Perencanaan karir adalah proses dalam memilih atau membuat keputusan untuk membentuk menentukan jalur karir yang sesuai dengan kemampuan, pemahaman tentang dunia kerja serta minat dan bakat. Oke, baik, terima kasih Jody. Nah, jadi adik-adik secara garis besar nih bahwa ketika kita merencanakan karir, kita menentukan cita-cita kita, harapannya itu sesuai dengan bakat, minat dan ataupun kemampuan kita. Jangan seperti orang-orang karena mengikuti kawan, karena kawannya mau jadi perawat, dia sudah selalu perawat juga. Terus karena dipaksa oleh orang tua, itu selepas dari itu semua tidak sesuai dengan kemampuan ataupun bakat dan minat kita. Jadi harapannya perencanaan karir itu harus sesuai dengan 3 poin yang ada di depan. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Baiklah adik-adik, untuk lebih memahami bagaimana kita menentukan karir sesuai dengan minat, bakat, ataupun kemampuan kita, Ibu ingin mengajak adik-adik di sini untuk melakukan suatu permainan. Oke, siap? Siap, Ibu. Oke, baiklah. Sebelumnya tapi Ibu bisa minta adik-adik untuk membagi dalam 2 kelompok. Bisa ya, Ibu. Mungkin nanti adik yang bisa memilih Sinta ini siapa ya namanya? Santi, Ibu. Santi. Oh, Sinta dan Santi. Oke. Adik Santi nanti bisa pindah ke sebelah adik Glory ya. Oh iya, Ibu. Dan namanya siapa ya? Siapa Oh, Siva. Dengan adik Siva juga ya. ya, Ibu. Ibu di sini akan membagikan adik-adik kartu. Ini kelompok ya. Sabar ya.
menunjukkan bagaimana keterampilan kunci dari seseorang individu, kemudian bakat dan minat dari seorang individu. Nah, tugas adik-adik adalah mencocokkan sepemahaman adik-adik dan juga mungkin adik-adik punya keterampilan kunci ataupun bidang yang sesuai dengan yang ibu tulis di sana dengan beberapa profesi yang ibu sudah bagikan. Jadi tugasnya adalah mencocokkan kira-kira ini cocoknya di bidang ini dengan keterampilan kunci yang seperti ini. Bagaimana adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Jadi ibu berikan waktu untuk adik-adik mungkin 5 menit untuk saling mencocokkan. Nanti baru kita berdiskusi bersama. Oke, silakan adik-adik. Sudah, Ibu. Sudah. Ya, Ibu. Tim Jomi sudah. Sudah. Ibu, kami boleh kembali ke tempat masing-masing, Ibu. Oke, silakan adik-adik semua kembali ke tempat duduknya. Sudah. Sudah, Ibu. Jadi sudah sempurna. Oke, baiklah adik-adik, sebelum kita membahasnya, ibu mau tanya, kira-kira adik-adik menemukan kesulitan tidak? Menemukan, Ibu. Soalnya ini, kalau kami pikir dia, Ibu, ini terlalu banyak dari kantinmu, ini yang sederhana. Oke, gambarnya mirip ya? Ya, Ibu. Gambarnya, Ibu, pernyataannya. Pernyataannya mirip dengan materi satu. Ya, jadi kami susah menginspirasi kerja apa. Oh, oke, baiklah. Tapi mungkin nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai kesulitan yang adik-adik dapat. Tetapi ibu boleh minta salah satu perwakilan dari kelompoknya Glory tadi mungkin bisa menjelaskan apa yang paling diperlukan di situ. Bisa, Ibu. Oke, dari siapa nih? Dari Oke, Santi silakan. Baik, Ibu, jadi dari kantinmu dan juga gambar yang diberikan, kebetulan kami masing-masing menemukan yang sesuai dengan bidang minat kami, ya, Ibu. Kalau saya punya ini, Ibu, bidang minatnya suka mendengar, melatih, dan memberi informasi. Terus yang berikut membantu mengobati, melayani, peduli dengan kesejahteraan diri dan orang lain. Nah, jadi itu, Ibu, saya punya dokter, Ibu. Dokter. Iya, Ibu. Oke, jadi adik Santi boleh baca tidak di belakangnya itu ada keterampilan kunci. Keterampilan kuncinya, Ibu, pandai berkomunikasi secara lisan, peduli dan mendukung, pandai memberi informasi. Oke. Jadi adik Santi yang adik Santi contohkan di sini itu benar ya, karena sesuai dengan profesinya dan juga bidang minatnya. Di sini dia mengatakan bahwa si dia ini suka membantu, mengobati, melayani, peduli dengan kesejahteraan diri dan juga orang lain. Jadi pas ya kalau profesi ini, kalau bidang minat seperti ini dia nyambung dengan profesi sebagai dokter. Oke, kita kunci ya. Mungkin ada lagi? Ada, Ibu. Ada dari dari Ellen, silakan. Dari sini saya dapat 2 kartu bidang minat. Bidang minat yang pertama suka bekerja dengan tangan, merakit atau membangun sesuatu, suka bekerja di luar ruangan dan mengoperasikan peralatan. Jadi kurang lebih ada 2 gambar yang menurut kelompok kami sesuai dengan pernyataan itu. Yang pertama adalah konstruktor dan yang kedua adalah petani. Oke, jadi karena di situ secara garis besar dia suka bekerja di luar ruangan ya. Jadi benar kan? Oke, dengan tangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, selanjutnya dari kelompok Jordi ada siapa? Ada Sayana, silakan. Jadi saya juga memiliki 2 bidang minat. Yang pertama itu sama seperti teman Santi, yaitu dokter, yaitu suka mengajar, melatih dan memberi informasi, membantu mengobati, melayani, peduli dengan kesejahteraan diri dan orang lain. Keterampilan kunci pandai berkomunikasi secara dasar, peduli dan mendukung, pandai memberi informasi. Dan yang kedua, ini apa itu? Pembangunan infrastruktur. Ya. Bidang minat
Sudah. Oke, tepuk tangan untuk saya. Oke, terima kasih ya adik-adik. Jadi ibu senang adik-adik mampu untuk mencocokkan antara berapa profesi dan juga bidang minat serta keterampilan kunci. Jadi harapan ibu yang dikelola dari permainan ibu berharap adik-adik ketika menentukan karir nanti misalnya setelah lulus SMA mau kemana, jangan mengikuti teman atau karena adanya paksaan. Jadi sebisa mungkin nih adik-adik sadar akan kemampuan adik-adik, minat adik-adik ataupun keterampilan adik-adik sehingga adik-adik dapat menentukan karir yang tepat. Oke? Oke, Ibu. Baiklah, kalau begitu boleh Ibu minta kesediaan dari Najodi untuk mengumpulkan kembali kartunya. Maaf ya, Najodi. Jadi sakit. Oke, baiklah adik-adik. Lebih memperkuat permainan kita tadi, di depan ibu sudah menampilkan kurang lebih 6 tipe kepribadian dalam memilih karir. Mungkin kita hanya buka beberapa poin saja. Nah, yang pertama kita lihat tadi kalian mungkin menemukan ada suka bekerja terutama dengan tangan, membuat, memperbaiki, merakit atau membangun sesuatu. Nah, tadi ibu dengar ini ada kecocokan yang dipilih oleh kelompoknya Ellen tadi, di mana untuk deskripsi bidang minat seperti ini dia lebih mengarah pada petani dan juga ada konstruktor. Nah, mungkin adik-adik bisa melihat di depan bahwa betul ya bahwa deskripsi bidang minat seperti ini cocoknya dengan kerjaan yang demikian. Oke, kita lanjut melihat yang kedua, ada deskripsi bidang minatnya di mana dia suka menemukan dan meneliti ide, mengamati, meneliti dan suka bereksperimen. Nah, adik-adik mungkin untuk deskripsi profesi seperti ini agak susah ya, tapi kalau adik-adik menemukan seseorang yang sering berada di ruangan lab, dia memakai jubah putih dan terus-menerus berada di depan mikroskop, mungkin melakukan suatu penelitian, nah dia lebih cocoknya dengan deskripsi bidang minat seperti ini. Oke, yang berikut itu ada deskripsi bidang minatnya di mana dia suka menggunakan kata-kata seni, musik, atau drama untuk berkomunikasi. Nah, dari deskripsi bidang minat seperti ini, seorang akan mengarah pada pekerjaan seperti artis, mungkin nanti dia bisa menjadi penyanyi, kemudian pemain sinetron, kemudian juga ada penata rambut dan juga perancang busana, mungkin desainer. Nah, itu dia. Oke, mungkin yang berikut itu ada deskripsi bidang minatnya di mana dia suka bertemu orang, memimpin, berbicara, dan juga mempengaruhi orang lain. Nah, adik-adik dari deskripsi bidang minat seperti ini, dia itu akan cenderung dalam bidang pekerjaan seperti pengacara, politisi, kemudian tenaga penjual, mungkin sales ya, karena dia suka bertemu orang dan mempengaruhi orang lain. Yang terakhir itu kita lihat dia deskripsi bidang minatnya, dia suka bekerja di dalam ruangan dan tugas-tugas yang melibatkan pengorganisasian dan akurasi. Nah, dia di sini cocoknya dalam bidang pekerjaan sekretaris, resepsionis. Mungkin tadi yang disampaikan oleh adik kalian sesuai tidak dengan ini? Sesuai, Bu. Oke, sesuai ya. Nah, baik, terima kasih. Oke, adik-adik mungkin itu kurang lebih 6 tipe kepribadian dalam menentukan karir. Jadi, Ibu kembali menjelaskan bahwa Ibu berharap adik-adik memilih karir itu tidak berdasarkan paksaan, kemudian mengikuti teman-teman. Ya, gitu ya. Oke, baiklah adik-adik, mungkin itu materi singkat dari Ibu. Mungkin selanjutnya Ibu mau bertanya nih ke adik-adik. Adik-adik mungkin ada pertanyaan atau adik-adik mau menyampaikan sesuatu
bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang tua dengan pilihan kami? Oke, sebelum Ibu menjawab, ada teman-teman yang mau membantu menjawab pertanyaan dari teman kalian? Oke, teman Ellen silakan. Teman saya untuk pertanyaannya. Pertanyaannya cantik seperti orangnya itu. Iya. Kalau meyakinkan orang tua terkait dengan pilihan kita, mungkin salah satunya bisa menunjukkan hasilnya sebagainya. Kita coba untuk memberikan gambaran bahwa ke depannya ini yang seperti apa terkait dengan pilihan karir yang kita mau ambil, supaya orang tua tahu bahwa kita memang sudah punya pemikiran, kita sudah punya bayangan sendiri untuk masa depan kita. Kita masih belum tahu soal masa depan kita. Oke, tepuk tangan untuk dua teman. Jadi betul ya yang disampaikan oleh teman kalian Ellen, bahwa untuk cara meyakinkannya itu ya dari diri kita sendiri. Kita harus mampu menunjukkan bakat ataupun kemampuan kita. Misalnya Nasena sukanya itu menyanyi, tapi orang tua lebih senangnya kamu jadi perawat saja. Tapi kan adik bisa menunjukkan kemampuannya itu di depan orang tua, sehingga orang tua bisa melihat, oh ternyata dia ini punya kemampuan lebih di sini sehingga dia mau memiliki. Sudah, Ibu. Oke, baiklah adik-adik. Di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik dan meminta kesediaan adik-adik untuk mengisinya. Sudah? Terima kasih ya. Sudah. Terima kasih. Oke, baiklah adik-adik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu meminta kesediaan dari adik-adik untuk memberikan kesimpulan, kesan dan juga mungkin pesan selama kegiatan kita ini. Oke, dari Santi ya, dan juga minta dari Najambi, silakan bersuara. Oke, dari Najambi atau Santi. Oke, silakan Santi. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan juga tempat yang telah diberikan kepada saya. Jadi kesimpulan untuk materi layanan yang diberikan pada pagi hari siang hari ini, di mana sangat penting sekali bagi kami untuk kami mengenal diri sendiri dan juga kami menemukan karir yang sesuai untuk diri kami itu kira-kira apa. Nah, jadi di mana menemukan karir itu bagaimana kita menemukan misalnya passion dalam diri kita sesuai dengan bakat, minat ataupun kemampuan yang kita miliki. Jadi sangat penting untuk kita tidak memilih karir misalnya mengikuti teman atau mungkin karena paksaan dari orang tua, tetapi kita bisa melihat, oh jadi saya bisa memilih karir ini sesuai dengan bakat saya. Misalnya saya cocoknya jadi dokter karena sering berada di dalam ruangan untuk melakukan atau menemukan hal-hal yang baru. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Oke, terima kasih Mas Santi. Mari kita beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya kita dengar dari Najambi, silakan. Samanya di mana? Ayo. Dari kita mengenal kita sendiri, dari setelah kita menemukan kita punya Karir. ke depannya itu bagaimana. Mulai dari diri sendiri. Oke. Kalian. Oke, terima kasih Jody. Baiklah, terima kasih adik-adik sudah memberikan kesimpulan, kesan dan juga pesannya. Jadi Ibu senang ya kalian sudah menyimak dan mungkin sudah menyadari bagaimana kita itu mampu menemukan karir dan lebih dahulu kita mengenali diri kita dulu dengan mengenali bakat dan minat kita, kemampuan kita juga. Oke. Nah, baik adik-adik, sebelumnya Ibu kembali membagikan lembar. Di sini adalah lembar evaluasi hasil. Ibu meminta mungkin kurang lebih 2 menit adik-adik isinya.
kita sudah sampai di tahap terakhir kegiatan kita, di mana kurang lebih 5 menit lagi kegiatan kita akan selesai. Namun sebelum kita mengakhiri, Ibu mungkin meminta kesepakatan dari adik-adik nih. Misalnya mungkin minggu depan ada salah satu guru kalian yang mungkin tidak masuk. Apakah adik-adik masih bersedia untuk mengikuti kegiatan layanan Ibu? Bersedia, Ibu. Terima kasih ya. Baiklah, kalau demikian, karena kita tadi mengawali pertemuan kita dengan doa, maka kita perlu mengakhirinya juga dengan doa. Dari Doni, silakan pemimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita menghadap dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adik Doni, terima kasih adik-adik. Oke, Ibu pamit ya, kalian semangat. Iya, Ibu. Terima kasih.